Ya, setelah kita tadi sudah panjang lebar membahas tentang akuisisi kepemilikan penuh ataupun sebagian, tibalah saatnya kita memasuki ke bagian terakhir, itu bagian penyajian dan pengungkapan. Untuk akuisisi ini itu biasanya kan disajikan di laporan posisi keuangan terkhusus untuk kepentingan non pengendali yang muncul yang muncul karena adanya pembelian kepemilikan sebagian oleh entitas induk. Sehingga di sini pada saat kita membeli saham investi, baik itu secara penuh ataupun sebagian, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan di dalam CALK mengacu ke dalam PSAK 67 tentang pengungkapan kepentingan pada entitas lain. Memuat yang pertama ada nama, yang kedua ada lokasi utama kegiatan usahanya di mana, yang ketiga ada proporsi kebagian kepemilikan SIP NCI-nya berapa, lalu proporsi hak suaranya itu berapa jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada NCI-nya berapa. Yang keenam, akumulasi NCI dari entitas anak pada akhir periode pelaporannya seperti apa. Dan yang ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas sedikit dari apa saja yang diungkapkan di salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, yaitu PT Indofood tahun 2019, di mana PT Indofood ternyata dia mempunyai subsidiari. Kita bisa melihat di laporan posisi keuangannya bagian ekuitas. Di sini ada keterangan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk dan ada bagian kepentingan non pengendali. Nah, ini hal penyajian ini serupa dengan yang disebutkan di dalam PSAK 65 bahwa si entitas induk ketika akan menyajikan NCI itu harus dilaporkan terpisah di laporan keuangannya. Lalu di pengungkapan juga kita bisa melihat bahwa yang pertama di si parent itu harus mengungkapkan nama entitas anaknya. Berarti kita bisa melihat nih di CALK nomor 24. CALK tentang si NCI dan ekuitas yang diatribusikan. Nah, ini dijelaskan di nomor 2 dan nomor 24 di CALK-nya. Kita bisa searching di CALK-nya di poin 2 dan poin 24 yang di bold-nya. Di situ diketahui bahwa si Indofood dia memiliki anak dengan nama PT Salim, di mana geografis si entitas tersebut berada di Indonesia. Lalu kita bisa juga melihat nih yang ketiga ada apa yang diungkapkan, proporsi bagian kepentingan non pengendalinya. Nah, di sini kita bisa melihat dari sekian kepemilikan itu proporsi untuk tahun 2016-nya 2019 berapa dan 2018 berapa. Dijumlahkan dapat diungkapkan juga si saldo akumulasi kepentingan non pengendalinya berapa sesuai dengan yang tertuang di PSAK 7. Lalu di sana juga harus diungkapkan laba atau rugi yang diatribusikan. Kebetulan tahun 2019 dan 2018 di sini Indofood mengalami rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan. Nah, baik itu laba atau rugi, kedua kondisi itu harus tetap diungkapkan di CALK dan perlu dilaporkan. Lalu selain itu ada juga ringkasan yang memuat tentang laporan apa yang terjadi di laporan keuangan si Indofood, baik itu laporan posisi keuangan ataupun laporan laba rugi komprehensifnya. Nah, ini semua informasi ini bisa diperoleh di laporan tahunan setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, baik itu Bursa Efek Jakarta, Indonesia, nasional ataupun internasional, di bagian CALK-nya. Untuk cara melihat dari mana angkanya, dari mana informasinya, bisa kita mengacu ke angka yang tertuang di laporan keuangannya. Di sini ya, yang poin kecil ini yang 24, catatan 24. Kita bisa melihat di nomor 24, kita bisa juga. Nah, ini 24.
Untuk yang lainnya juga sama, akun yang lainnya kalau mau messaging boleh di nomor CL-nya masing-masing. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan informasinya mengenai investasi pada akuisisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada entitas anak dan entitas induk. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.